Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua masih bisa bersua walau hanya sekadar lewat media. Sebab kuliah tatap muka sedang tidak direstui semesta. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang A. Pengertian media pembelajaran sederhana. Menurut Daryono, media pembelajaran adalah segala sesuatu, baik manusia, benda, atau lingkungan sekitar yang dapat digunakan untuk menyampaikan atau menyalurkan pesan dalam pembelajaran sehingga dapat merangsang perhatian, minat, pikiran, dan perasaan siswa pada kegiatan belajar untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Haryono, ia mengatakan bahwa media pembelajaran merupakan sebagai segala sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan siswa sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar untuk menambah informasi baru pada diri siswa. Media tidak selalu identik dengan harga mahal. Berdasarkan keadaannya, media dibagi atas dua hal, yakni media canggih dan media sederhana. Dikatakan sederhana karena dalam media ini tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri, dalam pembuatannya tidak memerlukan banyak biaya, sehingga bersifat ekonomis. Dalam hal ini, seorang guru dituntut untuk kreatif, memanfaatkan barang yang ada sebagai media untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran. Kemudian yang B, unsur-unsur media pembelajaran sederhana. Yang pertama ada kesederhanaan. Secara umum, kesederhanaan itu mengacu kepada jumlah unsur yang terkandung dalam suatu visualisasi. Jumlah unsur yang lebih sedikit memudahkan siswa yang menangkap dan memahami pesan yang disampaikan. Kemudian yang kedua ada keterpaduan. Keterpaduan mengacu pada hubungan yang terdapat di antara unsur-unsur visual. Kemudian yang ketiga ada penekanan. Konsep yang disajikan memerlukan penekanan terhadap salah satu unsur yang menjadi pusat perhatian siswa. Dengan menggunakan ukuran, hubungan-hubungan perspektif warna atau ruang penekanan dapat diberikan pada unsur yang terpenting. Yang keempat, ada keseimbangan. Bentuk atau pola yang dipilih sebaiknya menempati ruang penayangan yang memberikan persepsi keseimbangan-keseimbangan. Meskipun tidak seluruhnya simetris, keseimbangan yang seluruhnya simetris disebut keseimbangan formal, dengan menampakkan dua bayangan visual yang sama dan sebangun yang cenderung tampak statis. Kemudian yang kelima ada bentuk. Bentuk yang aneh dan asing bagi siswa dapat membangkitkan minat dan perhatian. Oleh karena itu, pemilihan bentuk sebagai unsur visual dalam penyajian peserta harus diperhatikan. Kemudian yang keenam ada garis. Garis digunakan untuk menghubungkan unsur-unsur sehingga dapat menuntun perhatian siswa untuk mempelajari satu urutan-urutan khusus. Kemudian yang ketujuh ada tekstur. Tekstur adalah unsur visual yang dapat menimbulkan kesan kasar atau halus yang dapat digunakan untuk penekanan unsur. Kemudian yang kedelapan ada warna. Warna digunakan untuk memberi kesan pemisahan, penekanan, untuk membangun keterpaduan, mempertinggi tingkat realisme objek, menunjukkan persamaan dan perbedaan, serta menciptakan respon emosional tertentu. Kemudian yang C, macam-macam media pembelajaran sederhana. Yang pertama ada gambar. Gambar yang dimaksud di sini termasuk foto, lukisan, dan sketsa. Yang kedua ada grafik. Secara fisik, bentuk grafik dan cat hampir sama, akan tetapi grafik hanya menyajikan bentuk visual dari sejumlah angka. Kemudian ada relia. Relia adalah benda nyata yang tidak harus dihadirkan di ruang kelas tetapi siswa dapat melihat langsung ke objek. Kemudian yang keempat ada poster. Poster adalah media yang bersifat persuasif yang bermaksud menarik perhatian dengan menyatukan gambar, warna, tulisan, dan kata-kata. Kemudian yang kelima ada cat atau bagan. Cat merupakan presentasi berupa gambar grafis yang menginformasikan hubungan-hubungan, misalnya kronologis, jumlah, dan hierarki. Kemudian yang keenam ada papan tulis. Papan tulis merupakan salah satu media pembelajaran sederhana yang paling mudah ditemui. Hampir di setiap sekolah pasti memilikinya. Dalam penggunaannya, seorang guru harus bisa menggunakan media ini dengan tepat dan membuat siswa paham akan materi yang disampaikan. Kemudian yang D, pembuatan media pembelajaran sederhana. Yang pertama ada membangun komunikasi berbasis pendidikan kreatif. Pencapaian tujuan ini melibatkan para siswa sendiri, mungkin dalam perkembangan dan penggunaan media. Kemudian yang kedua, mengembangkan berbagai alternatif media sederhana yang kreatif dan berkesinambungan sedemikian rupa, sehingga mampu membantu anak-anak didik tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang lebih kritis. Kemudian yang ketiga, ada mengembangkan jaringan kerja network.
peran guru dan pendidik untuk menggalang kerjasama dalam upaya pengembangan berbagai media alternatif ini murah dan harus dilakukan secara mandiri oleh guru. Kesimpulan dari pemaparan tadi, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang digunakan oleh guru dan dapat membantu mengantarkan pesan selama proses pembelajaran berlangsung, untuk menambah informasi baru pada diri siswa dan dapat merangsang perhatian, pikiran, serta perasaan sehingga siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Media tidak selalu identik dengan harga mahal. Berdasarkan keadaannya, media dibagi atas dua hal, yaitu media canggih dan media sederhana. Dikatakan sederhana karena dalam media ini tidak berbasis teknologi dan dapat dibuat sendiri. Dalam pembuatannya tidak memerlukan banyak biaya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf atas kekurangannya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan tulis di kolom komentar. Ihdinas siratal mustaqim wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.